kesempatan kali ini, kami akan membahas topik yang sangat penting bagi kelangsungan dan keutuhan bangsa kita, yaitu ancaman disintegrasi nasional dalam ATHG. Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat kaya akan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa menghadapi tantangan besar dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Keanekaragaman ini menjadi kekayaan sekaligus potensi ancaman disintegrasi nasional apabila tidak dikelola dengan baik. Ancaman disintegrasi dapat muncul dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang dapat memicu perpecahan bangsa. Dalam ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, kita dapat memahami berbagai bentuk ancaman yang mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ancaman tersebut tidak hanya berupa konflik bersenjata atau separatisme, tetapi juga meliputi pengaruh negatif, politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat memecah belah masyarakat. Misalnya, perlakuan tidak adil terhadap daerah-daerah kaya sumber daya alam, politisasi, primordialisme, dan suku, agama, dan golongan, serta penyebaran hoaks yang memprovokasi konflik antar sekelompok. Sejarah Indonesia mencatat berbagai peristiwa yang menunjukkan betapa rentannya bangsa ini terhadap ancaman disintegrasi, seperti gerakan separatis di Aceh dan Papua, serta konflik horizontal berbasis SARA di berbagai daerah. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang ancaman tersebut dalam ATHG sangat penting agar kita dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui materi ini, kita akan membahas hakikat ancaman disintegrasi nasional, faktor-faktor penyebabnya, serta bagaimana tantangan, hambatan, dan gangguan turut berperan dalam mengancam integrasi nasional atau disintegrasi nasional. Pemahaman ini menjadi modal penting dalam memperkuat ketahanan nasional dan menjaga keutuhan NKRI. Pengertian ancaman dalam ATHG. Ancaman merupakan salah satu komponen penting dalam konsep ATHG yang menjadi dasar dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, ancaman diartikan sebagai usaha dan kegiatan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dalam luar negeri, yang dianggap dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Indonesia, dan keselamatan seluruh bangsa Indonesia. Ancaman tidak selalu berbentuk nyata atau langsung terlihat. Ada dua jenis ancaman yang perlu dipahami, yaitu ancaman aktual dan ancaman potensial. Ancaman aktual adalah ancaman yang sudah nyata, terjadi dan membutuhkan penanganan segera, seperti serangan militer, terorisme, atau konflik sosial, yang berpotensi timbul sewaktu-waktu, seperti ketegangan politik antar negara, atau potensi bencana alam yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk merusak stabilitas nasional. Ancaman bisa datang dalam berbagai bentuk, baik militer maupun non-militer. Ancaman militer meliputi agresi, bersenjata, pelanggaran wilayah, atau serangan dari pihak asing. Sedangkan ancaman non-militer bisa berupa penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan perusahaan, lingkungan, dan penyebaran ideologi radikal, hingga kesejahteraan siber yang semakin berkembang seiring kemajuan teknologi. Dalam konteks pertahanan negara, pemahaman terhadap berbagai bentuk ancaman sangat penting agar pemerintahan, TNI, serta seluruh elemen masyarakat dapat bersinergi dalam membangun sistem pertahanan yang kuat dan responsif. Kewaspadaan terhadap ancaman juga menjadi bagian dari tanggung jawab seluruh warga negara dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan bangsa Indonesia secara menyeluruh. Jenis ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman terhadap integrasi nasional dapat bersifat militer dan non-militer, serta berasal dari internal dalam negeri maupun dengan eksternal luar negeri. Yang pertama, ancaman militer, agresi atau serangan bersenjata dari negara lain, pelanggaran wilayah, spionase, dan sabotase, serta konflik bersenjata baik antara kelompok dalam negeri maupun dengan pihak luar. Yang kedua, ancaman non-militer, yaitu terdiri dari ideologi, upaya mengganti ideologi negara atau Pancasila dengan paham lain seperti komunisme, radikalisme, atau agama dan etnis. Politik, tekanan politik, provokasi, atau investasi asing dalam urusan dalam negeri.
Kemudian ada ekonomi, dominasi produk asing, ketergantungan ekonomi, pengangguran, dan kebijakan ekonomi yang tidak adil. Sosial budaya, konflik horizontal antar suku, agama, atau kelompok masyarakat, masuknya budaya asing yang merusak nilai lokal, serta penyebaran hoaks dan disinformasi. Kemudian yang terakhir ada keamanan, terorisme atau separatisme, gerakan memisahkan diri dari NKRI seperti di Papua dan Aceh, narkoba, dan kejahatan lintas negara. Selanjutnya ada contoh ancaman disintegrasi nasional. Disintegrasi nasional adalah ancaman yang sangat serius karena dapat menyebabkan terpecahnya bangsa dan negara Indonesia. Berikut ini contoh-contoh nyata ancaman disintegrasi nasional yang pernah dan masih dihadapi Indonesia. Yang pertama, ada gerakan separatisme. Gerakan separatisme adalah upaya kelompok tertentu di beberapa daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Contohnya adalah gerakan Aceh Merdeka atau GAM, Organisasi Papua Merdeka atau OPM, dan Republik Maluku Selatan atau RMS. Gerakan ini biasanya dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat, ketidakadilan sosial, atau eksploitasi sumber daya alam tanpa memberi manfaat yang adil bagi masyarakat setempat. Yang kedua, ada terorisme dan radikalisme. Aksi terorisme dan penyebaran paham radikal menimbulkan rasa takut dan memecah belah masyarakat. Terorisme tidak hanya menyerang secara fisik, tetapi juga merusak persatuan bangsa melalui penyebaran ideologi, kekerasan, dan intoleransi. Yang ketiga, ada konflik horizontal. Konflik horizontal adalah benturan antar kelompok masyarakat yang setara secara sosial, ekonomi, atau politik, seperti konflik antar suku, agama, atau kelompok kepentingan. Contoh nyatanya adalah konflik antar suku Madura dan Dayak di Sampit, Kalimantan Tengah, serta kerusuhan etnis di Solo tahun 1998. Konflik ini seringkali dipicu oleh perbedaan identitas, kepentingan, atau provokasi pihak tertentu. Yang keempat, ada penyebaran hoaks dan disinformasi. Penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial dapat memicu kebencian, ketidakpercayaan, dan perpecahan antar kelompok masyarakat. Pada banyak data menunjukkan ribuan kasus hoaks beredar di Indonesia setiap tahun, terutama terkait isu politik, agama, dan pemerintahan. Hoaks yang menyebar tanpa verifikasi dapat mengadu domba masyarakat dan memicu konflik sosial. Yang kelima, ada pemberontakan bersenjata. Aksi kekerasan terorganisir oleh kelompok tertentu yang bertujuan menggulingkan pemerintah atau memisahkan diri dari NKRI, seperti pemberontakan PKI Medium, PRRI atau Presmeta, dan lain-lain. Yang keenam, ada ketidakadilan dan kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi yang mencolok antara daerah kaya sumber daya dengan daerah lain atau antara pusat dan daerah dapat memicu rasa tidak puas dan alienasi. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa melahirkan keinginan untuk memisahkan diri atau menuntut otonomi lebih luas. Yang ketujuh, ada intervensi asing. Campur tangan pihak asing dalam urusan dalam negeri Indonesia, baik secara politik, ekonomi, maupun militer, dapat memperkeruh situasi dan mendukung gerakan separatis. Intervensi ini seringkali dilakukan secara terselubung melalui bantuan dana, propaganda, atau dukungan politik internasional. 8. Diskriminasi dan segregasi sosial. Diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau adat istiadat dapat memicu perpecahan dan konflik antar kelompok masyarakat. Jika tidak ada upaya rekonsiliasi dan keadilan sosial, potensi disintegrasi akan semakin besar. 9. Perselisihan. Pengelolaan sumber daya alam, konflik terkait pengelolaan dan distribusi kekayaan alam, seperti tambang emas di Papua atau minyak di Aceh, seringkali menimbulkan ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah, bahkan antar kelompok masyarakat di daerah tersebut. 10. Persaingan politik. Persaingan politik yang tidak sehat dan penuh provokasi dapat menyebabkan polarisasi, perpecahan, dan ketegangan antar kelompok masyarakat terutama menjelang pemilu pilkada. 11. Ketidakharmonisan sosial. Ketidakharmonisan dalam kegiatan sosial seperti bantuan sosial yang tidak merata atau kerjasama pembangunan yang tidak adil dapat menimbulkan kecemburuan dan konflik. 12. Perbedaan pandangan kebijakan publik. Perbedaan tajam dalam kebijakan publik
misalnya soal otonomi daerah, pendidikan, atau agama, dapat memicu konflik antar kelompok masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. 13. Perpecahan budaya dan tradisi. Perbedaan budaya dan tradisi yang tidak diakomodasi dengan baik dapat menyebabkan kelompok masyarakat merasa terpinggirkan, sehingga memperbesar potensi konflik. 14. Tawuran dan pelajar kekerasan. Kelompok tawuran antar pelajar atau kelompok masyarakat yang berulang kali terjadi juga merupakan contoh ancaman disintegrasi dalam skala kecil. Namun bila dibiarkan dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Pengertian disintegrasi. Disintegrasi secara sederhana berarti kehilangan persatuan atau perpecahan. Dalam konteks negara, disintegrasi merujuk pada perubahan terpecahnya suatu wilayah atau masyarakat dari kesatuan yang lebih besar, yang dapat mengancam eksistensi negara tersebut. Proses ini bisa terjadi secara bertahap atau melalui konflik yang terbuka. Ancaman disintegrasi dalam ATHG. Ancaman disintegrasi merupakan salah satu jenis ancaman yang sangat serius dalam kerangka ATHG karena secara langsung menyasar keutuhan wilayah dan kedaulatan negara. Jika ancaman ini tidak ditangani dengan baik, dapat berujung pada hilangnya sebagian wilayah NKRI atau terjadi perang saudara yang berkepanjangan. Strategi menghadapi ancaman disintegrasi. Menghadapi ancaman disintegrasi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensional. Meliputi yang pertama, pendekatan keamanan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku gerakan separatis dan kelompok yang memicu konflik. Selanjutnya, peningkatan kemampuan aparat keamanan dan menjaga kedaulatan wilayah dan menanggulangi pemberontakan. Dan penguatan intelijen untuk mengidentifikasi dini potensi ancaman disintegrasi. Pendekatan politik dan diplomasi. Dialog dan negosiasi kelompok-kelompok yang memiliki aspirasi politik sepanjang tidak mengarah pada pemisahan diri. Penguatan otonomi daerah yang proporsional untuk mengakomodasi keberagaman dan aspirasi lokal. Selanjutnya, diplomasi investasional untuk mencegah intervensi asing dan mendapatkan dukungan dalam menjaga keutuhan NKRI. Yang ketiga, pendekatan ekonomi dan kesejahteraan, pemerataan bangunan dan pengurangan kesenjangan ekonomi antar wilayah. Selanjutnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah rawan konflik dan pemberdayaan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja. Yang keempat, pendekatan sosial dan budaya, pendidikan dan penanaman nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan wawasan kebangsaan sejak dini. Selanjutnya, promosi toleransi, kerukunan antar umat beragama, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Yang selanjutnya, penguatan kearifan lokal dan nilai-nilai persatuan dan masyarakat, dan mediasi dan resolusi konflik secara damai melalui pendekatan budaya. Dan yang kelima, pendekatan ideologi, penguatan pemahaman dan pengamanan Pancasila sebagai ideologi negara yang mempersatukan keberagaman. Selanjutnya, kontraradikalisme dan deradikalisme untuk mencegah penyebaran ideologi yang memecah belah, dan literasi media dan informasi untuk menakal propaganda dan disinformasi yang dapat memicu konflik. Ancaman terhadap kedaulatan negara. Upaya pemisahan diri secara langsung menantang kedaulatan dan integritas teritorial NKRI. Yang pertama, ancaman terhadap keamanan nasional. Konflik separatis, pemberontakan, dan konflik horizontal menciptakan instabilitas dan mengancam keamanan masyarakat. Yang kedua, ancaman terhadap stabilitas politik. Upaya disintegrasi dapat menguncang stabilitas politik dan mengganggu jalannya pemerintahan. Yang ketiga, ancaman terhadap pembangunan ekonomi. Konflik dan ketidakstabilan menghambat investasi, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, ancaman terhadap keharmonisan sosial. Konflik SARA dan radikalisme merusak tatanan sosial, memecah belah masyarakat, dan menghambat terciptanya kerukunan. Kelima, tantangan penegakan hukum. Menangani gerakan separatis dan konflik internal memerlukan penegakan hukum yang tegas, namun tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Keenam, hambatan dalam pembangunan. Sumber daya negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan terpaksa dialihkan untuk mengatasi konflik dan memulihkan kondisi pasca konflik. 7. Gangguan terhadap kehidupan bermasyarakat. Masyarakat hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian akibat konflik dan potensi disintegrasi. Selanjutnya ada ciri-ciri ancaman dalam ATHG. Ancaman dalam konteks ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan memiliki beberapa ciri utama yang membedakannya. Nah, apa aja sih yang membedakannya?
Yang pertama, bersifat membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Ancaman selalu mengandung unsur bahaya yang dapat mengganggu bahkan menghancurkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan seluruh warga negara. Ancaman ini bisa menyerang sendi-sendi utama negara seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang kedua, dapat terjadi secara tiba-tiba maupun perlahan. Ancaman bisa muncul secara mendadak seperti serangan militer atau aksi teror, namun juga bisa terjadi secara perlahan dan sistematis. Misalnya, penyebaran paham radikalisme, infiltrasi budaya asing, atau peredaran narkoba yang merusak generasi muda secara bertahap. Yang ketiga, bisa berasal dari dalam, internal, maupun luar negeri, eksternal. Ancaman tidak hanya datang dari luar negeri seperti agresi militer atau campur tangan asing, tetapi juga bisa berasal dari dalam negeri sendiri. Misalnya, separatisme, pemberontakan, konflik horizontal, atau penyebaran hoaks yang memecah belah masyarakat. Yang keempat, bisa bersifat fisik, militer, maupun non-fisik, non-militer. Ancaman fisik biasanya berupa kekerasan atau penggunaan senjata seperti perang, terorisme, atau sabotase. Sementara ancaman non-fisik bisa berupa penyebaran ideologi asing, propaganda, perang siber, narkoba, atau upaya merusak moral dan mental bangsa. Yang kelima, dapat menyerang berbagai aspek kehidupan. Ancaman dapat menyasar bidang pertahanan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, bahkan lingkungan hidup. Oleh karena itu, ancaman harus diwaspadai dan dihadapi secara komprehensif oleh seluruh komponen bangsa. Selanjutnya, ada contoh ancaman dalam kehidupan sehari-hari. Ancaman dalam kehidupan sehari-hari dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu ancaman militer dan non-militer. Yang pertama, ada ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan biasanya dilakukan oleh negara lain, kelompok bersenjata, atau teroris yang ingin menguasai, menggulingkan, atau memecah belah negara. Contohnya, 1. Sabotase, tindakan merusak fasilitas vital negara seperti pembangkit listrik, jembatan, atau bandara yang dapat melumpuhkan aktivitas masyarakat dan negara. Yang kedua, ada pelanggaran wilayah oleh negara lain. Masuknya kapal perang, pesawat tempur, atau tentara asing ke wilayah Indonesia tanpa izin, baik di darat, laut, maupun udara. Yang ketiga, ada pemberontakan bersenjata. Gerakan separatis atau kelompok bersenjata yang ingin memisahkan diri dari NKRI atau menggulingkan pemerintahan yang sah. Yang keempat, ada aksi teror internasional. Serangan teroris yang dilakukan oleh jaringan internasional seperti bom Bali, serangan di hotel, atau penyerangan fasilitas diplomatik. Yang kedua, ada ancaman non-militer. Ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata, tetapi dampaknya bisa sangat luas dan merusak stabilitas negara. Contohnya, yang pertama, ada penyebaran hoaks di media sosial. Berita bohong atau informasi palsu yang sengaja disebarkan untuk memecah belah masyarakat, menimbulkan kepanikan, atau merusak reputasi seseorang atau kelompok. Yang kedua, ada narkoba. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang merusak generasi muda, menurunkan produktivitas bangsa, dan memicu tindak kriminal. Yang ketiga, ada seks bebas. Perilaku seks bebas yang dapat merusak moral generasi muda, meningkatkan penyebaran penyakit menular, dan menimbulkan masalah sosial. Yang keempat, ada radikalisme. Penyebaran paham radikal yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat memicu konflik dan terorisme. Yang kelima, ada penyebaran ideologi asing. Masuknya ideologi asing yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti komunisme, liberalisme ekstrem, atau fundamentalisme agama. Yang keenam, ada konflik sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Pertikaian berdasarkan perbedaan suku, agama, ras, atau golongan yang dapat memicu kerusuhan dan perpecahan bangsa. Yang ketujuh, ada bencana alam dan wabah penyakit.
Bencana alam seperti gempa, tsunami, banjir, dan wabah penyakit seperti COVID-19 juga dapat menjadi ancaman serius bagi keselamatan dan ketahanan nasional jika tidak ditangani dengan baik. Yang kedelapan, ada perompakan kekayaan alam, pencurian atau eksploitasi sumber daya alam oleh pihak asing atau oknum dalam negeri yang merugikan bangsa Indonesia, seperti illegal fishing, illegal logging, dan penyelundupan hasil tambang. Pengertian dan perbedaan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan ATHG. 1. Ancaman. Pengertian ancaman adalah segala bentuk usaha atau kegiatan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman bisa bersifat nyata, sudah terjadi maupun berpotensi terjadi di masa depan. Ancaman menjadi faktor utama dalam penyusunan sistem pertahanan dan keamanan nasional. Ciri-ciri ancaman: bersifat merugikan, membahayakan, atau mengancam eksistensi negara. Bisa datang dari dalam internal maupun luar eksternal. Dapat berupa ancaman militer, misal agresi, pemberontakan bersenjata, dan non-militer, misal ideologi, ekonomi, sosial, budaya, cyber, dan narkoba. Contoh ancaman: terorisme, separatisme, agresi militer, narkoba, hoaks, upaya penggantian ideologi negara, sabotase, pelanggaran wilayah oleh negara lain, dan aksi teror jaringan internasional. 2. Tantangan. Pengertian tantangan adalah segala sesuatu yang memerlukan upaya besar dan mengunggah kemampuan bangsa untuk bertahan dan berkembang. Tantangan biasanya tidak bersifat mengancam secara langsung, tetapi menuntut kesiapan inovasi dan adaptasi agar bangsa tetap maju dan tidak tertinggal. Ciri-ciri tantangan: menuntut kemampuan, kreativitas, dan inovasi. Bersifat mendorong kemajuan, bukan menghambat secara langsung. Bisa berasal dari perubahan zaman, teknologi, globalisasi, dan persaingan internasional. Contoh tantangan: persaingan global, tuntutan inovasi, kemajuan teknologi, perubahan iklim, masalah energi dan pangan, persaingan antar pelajar untuk berprestasi, serta tantangan menjadi warga negara yang kritis dan cerdas. 3. Hambatan. Pengertian hambatan adalah segala usaha atau faktor yang berasal dari dalam diri sendiri atau kelompok yang bersifat melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional, tidak terarah. Hambatan ini biasanya bersifat internal dan dapat memperlambat pencapaian tujuan nasional atau pribadi. Ciri-ciri hambatan: bersumber dari dalam internal, tidak terarah atau tidak disengaja, menghambat kemajuan atau pencapaian tujuan. Contoh hambatan: biaya pendidikan, sarana prasarana kurang, motivasi belajar rendah, kurangnya semangat bersekolah, keterbatasan ekonomi keluarga, dan kurangnya fasilitas pendidikan. 4. Gangguan. Pengertian gangguan adalah segala bentuk usaha atau peristiwa yang berasal dari luar dan bersifat menghalangi atau mengganggu secara tidak terarah, tidak konsepsional. Gangguan bisa datang dari lingkungan sekitar, teman, atau faktor eksternal lainnya yang menyebabkan proses tidak berjalan lancar. Ciri-ciri gangguan: bersumber dari luar eksternal, tidak terarah atau tidak disengaja, mengganggu kelancaran aktivitas atau proses. Contoh gangguan: ajakan membolos dari teman, lingkungan tidak kondusif, masalah keluarga, suara bising saat belajar, kebiasaan buruk di lingkungan sekitar, dan konflik sosial di masyarakat. Pentingnya memahami ATHG. Memahami perbedaan antara ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan sangat penting agar kita dapat mengambil langkah yang tepat dalam menghadapi setiap persoalan. Ancaman harus dihadapi dengan kewaspadaan dan kesiapsiagaan nasional. Tantangan dijawab dengan inovasi dan kerja keras. Hambatan diatasi dengan introspeksi dan perbaikan diri. Sedangkan gangguan perlu diminimalisir dengan lingkungan yang positif dan dukungan sosial. Dengan pengetahuan ini, setiap warga negara diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga keutuhan NKRI dan memperkuat ketahanan nasional di tengah berbagai dinamika dan perubahan zaman. Hakikat ancaman dalam ketahanan nasional. Ancaman menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan nasional. Setiap negara harus selalu waspada terhadap berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu stabilitas dan keutuhan bangsa. Ancaman tidak hanya datang dari luar, tetapi juga bisa muncul dari dalam, akibat lemahnya pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan, rendahnya toleransi, serta berkembangnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Faktor penyebab munculnya ancaman. Ancaman bisa muncul karena beberapa faktor, antara lain: yang pertama, lemahnya pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila.
2. Rendahnya toleransi dan semangat persatuan di tengah masyarakat. 3. Ketimpangan sosial ekonomi dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. 4. Perkembangan teknologi informasi yang tidak diimbangi literasi digital sehingga mudah terpengaruh hoaks dan provokasi. 5. Masuknya ideologi asing yang bertentangan dengan jati diri bangsa. Kemudian, upaya menghadapi ancaman dan pertahanan nasional. Untuk menjaga ketahanan nasional, diperlukan upaya yang terencana, terkoordinasi, dan melibatkan seluruh komponen bangsa. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain: yang pertama, penguatan pemahaman dan pengamalan Pancasila, serta nilai-nilai kebangsaan. 2. Peningkatan rasa toleransi, kerukunan, dan persatuan di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. 3. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. 4. Pemberdayaan ekonomi dan pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan sosial. 5. Peningkatan literasi digital agar masyarakat tidak mudah terprovokasi berita hoaks ataupun bohong. 6. Peningkatan sistem pemerintahan dan keamanan negara, baik secara fisik maupun non-fisik. 7. Kerjasama internasional untuk menjaga atau mencegah dan menanggulangi ancaman global seperti terorisme, narkoba, dan kejahatan cyber. Namun demikian, kita tidak boleh menyerah pada ancaman tersebut. Justru dengan pemahaman yang mendalam tentang ATHG, kita dapat lebih waspada dan siap mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga persatuan bangsa. Peran aktif seluruh elemen masyarakat sangatlah penting, mulai dari pemerintah yang harus mampu menciptakan kebijakan yang adil dan merata, aparat keamanan yang profesional dan tegas, hingga masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga kerukunan dan toleransi antar sesama. Pendidikan kebangsaan yang menanamkan nilai-nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika harus terus diperkuat agar generasi muda kita tumbuh menjadi warga negara yang mencintai tanah air dan mampu menghargai perbedaan. Selain itu, penguatan dialog antara kelompok masyarakat dan penegakan hukum yang adil menjadi kunci dalam mencegah konflik dan gangguan yang dapat memecah belah bangsa. Kita juga harus bijaksana dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi dengan meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terprovokasi oleh berita palsu atau hoaks yang dapat menimbulkan perpecahan. Kerjasama internasional pun perlu diperkuat untuk menghadapi ancaman lintas negara seperti terorisme dan intervensi asing. Dengan semangat persatuan dan kesatuan serta kerjasama yang solid antara pemerintah dan masyarakat, kami yakin bangsa Indonesia akan mampu melewati segala bentuk ancaman disintegrasi dan tetap berdiri kokoh sebagai satu bangsa yang besar dan bermartabat. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga kita semua dapat terus menjaga dan memperkuat integrasi nasional demi masa depan Indonesia yang lebih baik.